Halo everyone, perkenalkan aku Uti Ainika dengan NIM 2207016011. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisik dan hormonal pada lansia serta perubahan tubuh lansia menurut Islam. Yuk simak video berikut ini. Menurut Suhardiman 2011, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Usia lanjut dapat didefinisikan sebagai salah satu proses alami yang dapat diketahui dengan adanya penurunan fisik. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia mempunyai fase kehidupan yang berawal dari proses kelahiran, lalu ia akan tumbuh menjadi dewasa serta berkembang biak. Kemudian akan semakin tua, menyandang berbagai macam penyakit serta ketidakmampuan dan akhirnya ia akan meninggal dunia. Suhardiman 2011 juga mengemukakan bahwa penurunan pada aspek fisik mencakup perubahan pada kerangka tubuh orang lanjut usia. Tulang menjadi mudah patah dan keras, berkurangnya sistem syaraf pusat yang memicu turunnya kecepatan dalam belajar dan mengingat. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan orang lanjut usia mudah lupa. Keelastisitasan kulit mulai menghilang, kering serta keriput sehingga orang lansia tidak tahan dengan panas dan dingin. Penurunan fungsi organ alat indera serta sensitivitas dan efisiensinya menurun. Organ reproduksi menurun potensinya dalam kecepatan yang tidak sama antara wanita dan pria. Akan tetapi, dorongan dalam seksualnya belum tentu akan menurun juga. Menurunnya kecepatan motorik, sehingga kecepatan koordinasi gerak dan kecepatan reaksinya kurang baik serta terkesan lamban. Menuanya organ-organ tubuh yang dialami oleh lansia akan mengakibatkan individu tersebut rentan atau mudah terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Nah, gejalanya bisa berupa gampang merasa lelah, gerakan menjadi kurang lincah dan lamban, kerampingan tubuh berkurang atau bahkan menghilang, serta terjadinya timbunan lemak khususnya pada bagian pinggul. Mengutip dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1998 dalam buku Psikologi Usia Lanjut mengemukakan jika menjadi tua dapat ditandai dengan kemunduran biologis yang nampak dari gejala-gejala kemunduran fisik. Di antaranya yaitu yang pertama, kulit akan mulai mengendur serta pada wajah akan tampak keriput dan garis-garis yang menetap. Yang kedua, rambut akan mulai beruban serta akan berubah menjadi putih. Yang ketiga, satu persatu gigi akan mulai tanggal atau terlepas. Keempat, mulai berkurangnya pendengaran serta penglihatan. Yang kelima, tubuh akan mudah lelah. Yang keenam, gerakan akan mulai menjadi kurang lincah serta menjadi lamban. Dan yang terakhir, menghilangnya kerampingan tubuh. Akan terjadi timbunan lemak, khususnya pada bagian pinggul dan perut. Menurut Zulhadi 2017, fungsi motorik usia lanjut akan mengalami gangguan yang disebabkan karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada otot, yaitu terjadinya penurunan kontraksi serta kekuatan otot, fleksibilitas dan elastisitas otot, kecepatan waktu relaksasi serta reaksi, serta kinerja fungsional. Nah, penurunan fungsi-fungsi serta kekuatan otot seperti pada yang sudah dijelaskan akan mengakibatkan pada yang pertama, kemampuan dalam menyeimbangkan dan mempertahankan tubuh menurun. Yang kedua, dalam gerakan duduk ke berdiri akan mengalami hambatan. Yang ketiga, risiko jatuh akan meningkat. Yang keempat, kekuatan otot dasar panggul akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir, postur tubuh akan mengalami perubahan. Selanjutnya, ada perubahan hormonal yang terjadi pada lansia. Nah, menurut Suhardiman 2011 dan pendapat Agus dan kawan-kawan 2014 mengemukakan
bahwa penurunan fungsi biologis dapat dilihat dari gejala-gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, menopause. Nah, menopause merupakan perubahan hidup yang terjadi pada perempuan dengan tanda-tanda berakhirnya masa menstruasi bulanan secara rutin. Seorang perempuan akan dikatakan menopause jika sudah tidak memperoleh haid lagi sejak 1 tahun terakhir. Yang kedua, andropause. Andropause merupakan berhentinya fungsi fisiologis pada pria. Tahap penurunan hormon testosteron, produksi spermatozoa, serta hormon-hormon yang lainnya secara bertahap pada laki-laki usia lanjut. Selanjutnya, ada klimakterik. Nah, klimakterik merupakan satu titik pada usia pertengahan, pada saat kesehatan laki-laki mengalami perubahan secara berarti, penampilan ataupun kekuatan fisik. Dan yang terakhir, ada biological aging. Biological aging merupakan perubahan fisik yang membersamai peningkatan usia yang terjadi pada individu usia lanjut. Nah, pada masa menopause ini, perempuan akan mengalami penurunan hormon estrogen yang dapat mempengaruhi perubahan sistem muskuloskeletal. Hormon estrogen memainkan peran utama dalam integritas tulang pada wanita. Kehilangan unsur-unsur tulang akan terjadi jika kadar estrogennya menurun. Laki-laki juga memiliki risiko mengalami penurunan skeletal dikarenakan kemunduran fungsi hormonal seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, perubahan tubuh lansia menurut Islam. Manusia dengan usia yang sudah lanjut dalam penilaian kebanyakan orang merupakan manusia yang sudah tidak produktif lagi. Keadaan fisiknya rata-rata sudah menurun. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sudah usur tersebut, akan ada berbagai macam penyakit yang siap untuk menyerang mereka. Menurut ajaran agama, lansia harus diperlakukan dengan setelaten dan seteliti mungkin. Perlakuan terhadap orang tua dengan baik bisa dikaitkan dengan wujud kewajiban agama. Dalam sebuah hadis yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tuanya. Selain itu, ada pula istilah yang ada dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa keadaan usia lanjut akan kembali pada titik lemah seperti mereka ada di awal kehidupannya. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Menurut Quraisy Shihab dalam Mutakin 2017 memaparkan jika Allah menciptakan manusia dari kondisi lemah, kemudian tahap demi tahap akan meningkat pada tahap bayi, anak-anak serta remaja, mempunyai kekuatan, lalu menjadi dewasa dan sempurna umur. Fase ini akan berlangsung cukup lama. Selanjutnya akan melewati umur kematangan dan menyandang kekuatan. Kemudian menderita kelemahan lalu kembali dengan menghilangnya beberapa potensi. Itulah fase-fase manusia secara umum. Apapun yang dialami manusia menurut kadar kelemahan serta kekuatan masing-masing, semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian, masalah-masalah yang lainnya juga akan muncul dan berhubungan dengan faktor-faktor fisiologis, merupakan fakta mengenai fungsi seksual yang mulai menurun.
pada perempuan, alat reproduksinya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik dengan adanya tanda-tanda menopause atau terhentinya haid pada perempuan. Pada perempuan, libidonya juga akan mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya umur yang semakin renta hingga dorongan untuk kawin juga hilang. Nah, dalam Al-Quran menerangkan hal tersebut dalam Quran Surat An-Nur ayat 60 yang artinya, dan para perempuan tua itu yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka yang tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 60. Nah, keadaan-keadaan seperti itulah yang telah disebutkan di atas oleh para usia lanjut yang menerima kodrat atau sunatullah serta menyadari bisa jadi tidak menjadi problem besar yang mengganggu bagi kualitas kehidupannya serta keberlangsungan hidupnya. Namun sebaliknya yang terjadi ketika tidak menerima realita, maka akan menimbulkan persoalan baru mengenai kesehatan fisik, kejiwaan, hubungan interpersonal, serta akselerasi pada kepikunan. Nah, itu dia beberapa penjelasan materi dari aku. Semoga bermanfaat.